Abdullah bin Ummi Maktum merupakan sahabat Nabi yang tidak bisa melihat dengan indera penglihatan alias buta sejak lahir. Sosok istiqomah yang awalnya konon juga dikenal sebagai Umar kemudian namanya diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Dia merupakan salah satu sahabat senior dan termasuk di antara as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama memeluk Islam. Dia sepupu dari istri Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid dari jalur ibu. Ayahnya adalah Qais bin Zaidah bin Al-Usham dan ibunya Atikah binti Abdullah. Sedangkan nama Ummi Maktum, sebenarnya hanya gelar yang melekat pada sang ibu. Sebagai salah satu orang pertama yang mengimani Islam, sudah pasti beliau juga termasuk salah seorang sahabat yang mengalami banyak persekusi oleh kaum musyrikin di Makkah. Meski sering mendapat perlakuan keji dari kaum musyrikin Quraisy, beliau justru semakin membulatkan tekad untuk istiqomah berpegang pada agama Allah. Karenanya Allah berkenan memberikan karunia-Nya berupa ilmu dan adab yang istimewa. Namun di balik kebutaannya, Abdullah tetap rajin memanfaatkan waktunya untuk belajar Islam. Pada suatu hari, Abdullah datang menemui Rasulullah. Ia bermaksud minta izin tidak menghadiri sholat berjamaah karena tidak ada yang menuntunnya ke masjid. "Wahai Rasulullah, bolehkah saya meminta keringanan untuk tidak mengikuti berjamaah sholat subuh?" kata Abdullah. "Apakah engkau mendengar azan?" tanya Rasulullah. "Iya," jawab Abdullah. Rasulullah pun berkata, "Jika begitu maka tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan sholat berjamaah." Abdullah terdiam, kemudian menuruti apa yang diperintah oleh Rasulullah. Bahkan dalam hatinya ia berjanji untuk tetap istiqomah datang ke masjid sholat berjamaah. Setelah mendengar perkataan Rasulullah, Abdullah kemudian pergi ke masjid sendirian. Saat berjalan, dia tersandung batu dan jatuh tersungkur hingga kepalanya berdarah. Abdullah mengusap darahnya yang mengalir lalu berdiri kembali melanjutkan perjalanannya. Kesakitan yang dia rasa bukan penghalang untuk pergi ke masjid sholat berjamaah. Tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda menawarkan bantuan. Pemuda itu menawarkan diri menuntun Abdullah ke masjid dan bahkan menungguinya dengan sabar hingga selesai sholat, lalu mengantarnya kembali pulang. Abdullah merasa bersyukur dan berpikir Allah telah mengirimkan penolong untuknya. Pemuda itu bukan hanya mengantar Abdullah sekali tetapi setiap hari. Setiap hari pemuda itu menuntun Abdullah ke masjid. Abdullah sangat bahagia ada seseorang yang selalu menuntunnya dengan ikhlas tanpa meminta imbalan. Anehnya, sosok pemuda itu tidak pernah memberitahu namanya. Abdullah selalu menanyainya tetapi pemuda itu selalu mengelaknya. Hingga suatu hari, Abdullah bersikeras ingin mengetahui nama si pemuda itu. Dia mengatakan tidak ingin dituntun lagi jika tidak diberitahu namanya. Karena sosok pemuda itu masih ingin menuntun Abdullah, maka dia pun memberitahu identitasnya. "Baiklah, aku katakan siapa aku. Sebenarnya aku adalah iblis," sahut sosok pemuda. Abdullah heran dan mengapa iblis menolongnya. Dia berkata bukankah pekerjaan iblis adalah menghalangi kebaikan, tetapi iblis ini malah menuntunnya setiap hari ke masjid sholat berjamaah. Iblis pun berkata, "Masih ingatkah engkau saat pergi ke masjid lalu engkau tersandung batu dan berdarah? Aku mendengar malaikat mengatakan bahwa separuh dosamu telah diampuni karena hal itu. Aku tidak mau engkau terjatuh lagi hingga habislah dosamu diampuni semuanya." Abdullah tercengang, ternyata sosok pemuda yang dikira baik hati adalah iblis yang tidak rela jika dosa-dosanya diampuni semuanya oleh Allah. Dari kisah ini dapat diambil sebuah pelajaran, bahwa sebaik-baiknya perilaku iblis kepada kita, pasti ada niat jahat yang terselubung untuk menjerumuskan kita. Demikianlah video ini, semoga ada manfaatnya bagi sahabat semua.